pada saat pegang SCTV itu kita punya program Inbox. Jadi saya masuk TV itu pertama-tama ketika saya selesai kuliah dari UGM antropologi, kemudian saya mengambil master di Australia sosiologi, antropologi dan komparatif sosiologi, dan setelah itu saya memang bekerja pertama itu masuk di industri TV. Waktu itu SCTV, kemudian 8 tahun saya pindah ke MNC Group atau tepatnya waktu itu di TPI, terus kemudian pindah RCTI lama 7 tahun, terus saya akhirnya balik lagi ke SCM atau ke SCTV, terus kemudian SCTV membeli Indosiar, kemudian saya menangani Indosiar juga. Tapi sesudah itu baru tahun 2013 saya menangani Indosiar, dan saat itu Indosiar posisinya sangat di bawah. Saya ingat sekali audiens share-nya Indosiar itu sekitar 6 atau 7%. Terus saat itulah kemudian kita merumuskan apa yang bisa mengangkat performa Indosiar. Dan kalau sebagai orang programming itu yang paling utama ketika kita mau mengangkat TV kan, mengangkat itu kan mengangkat dari sisi jumlah penonton. Nah oleh karena itu saya harus mencari terobosan gimana caranya penonton itu nonton Indosiar dan kemudian stay di Indosiar. Nah itu challenge utamanya waktu itu, karena waktu itu Indosiar betul-betul di posisi 6 atau 5 atau 6 begitu. Sekarang sih posisinya 1 atau 2. Waktu itu ketika di Indosiar itu saya kan masih megang SCTV itu. Nah pada saat pegang SCTV itu kita punya program Inbox yang masih sangat top. Terus kemudian Inbox itu saya selalu lihat perkembangannya, musik-musik apa sih yang terus berkembang gitu. Nah pada saat itu mulailah muncul dangdut. Dangdut mulai muncul. Di satu sisi adalah pencarian bakat dangdut itu sudah lama sekali tidak ada, karena waktu itu kan di TPI, dan kemudian selesai sekitar tahun 2000. Mungkin 2008 udah nggak terlalu ngetop, berarti kira-kira waktunya itu udah hampir 7 tahunan gitu. 7 tahun sementara mulai ada penyanyi-penyanyi dangdut seperti waktu itu masih Ayu Ting Ting segala macam, Zaskia Gotik naik dan sebagainya. Terus saya merumuskan gimana caranya supaya Indosiar itu naik, yaitu kalau kita mau naik maka kita harus cari program yang disukai oleh banyak penonton di Indonesia. Nah waktu itu saya bilang oke, kita buat Dangdut Academy. Dangdut Academy basically adalah pencarian ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Indonesia. Saya waktu itu believe bahwa ini akan jalan karena orang itu meskipun musik itu selalu dinamis ya, bergeraknya dinamis, tapi pada waktu itu itulah waktu dangdut akan bangkit kembali gitu. Jadi kemudian kita buat Dangdut Academy 1 dan sukses luar biasa, dan kemudian berlanjut terus sampai sekarang. Pada saat saya menayangkan dangdut itu tentunya saya sudah melihat potensi yang sangat besar. Tetapi persoalan atau pertanyaannya adalah bagaimana supaya dangdut itu lebih meluas gitu. Lebih meluas. Nah waktu itu salah satu caranya adalah dengan membuat kemasan dangdut itu nggak hanya dangdut semata gitu. Jadi dangdut itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga semua elemen itu masuk. Jadi misalnya kita harus cari khusus yang pandai membawakan acara tapi sekaligus juga pandai membuat seru suasana. Kemudian kita membuat seluruh komponen dangdut berkumpul. Lalu kita buat bagaimana supaya kemasan looknya itu bagus, keren. Jadi nggak kalah dengan event American Idol. Jadi dari set, panggung, lighting semuanya harus keren. Kemudian penyanyi dangdutnya itu harus didandanin sedemikian rupa sehingga bukan penyanyi dangdut gitu. Jadi dia harus bisa diterima oleh seluruh kalangan sebagai penyanyi yang keren gitu. Oleh karena itu looknya harus kita perhatikan. Mulai dari baju, hairdo, make up, semua kita perhatikan. Terus kemudian juga selain itu bagaimana supaya dangdut itu juga bisa diterima orang yang nggak suka dangdut. Salah satunya adalah melalui aransemen musik. Jadi kita cari musisi yang top, terus kemudian kita didik betul supaya dia bisa melakukan aransemen lagu dangdut itu dalam berbagai versi. Jadi kita masukkan rock, pop, jazz, reggae,
ska, terus kemudian R&B, semua dimasukkan, tapi sebenarnya lagunya adalah lagu dangdut gitu. Terus itu untuk apa? Untuk membuat dangdut itu naik dan ternyata dangdut itu bisa dikemas dengan berbagai versi. Dan penyanyi-penyanyi dangdut itu ternyata mampu sanggup menyanyikan berbagai genre musik dengan sangat piawai. Nah, yang satu lagi adalah bagaimana dangdut lagu non dangdut yang top dibawa ke dangdut, terus kemudian di tengahnya dikasih aransemen dangdut. Itu adalah salah satu cara juga sehingga penonton yang tidak suka dangdut akan menonton musik-musik yang mereka sukai, tapi karena seru banget acaranya dan keren, lama-kelamaan orang itu juga akan menyukai lagu dangdut. Lama-kelamaan, oh lagu dangdut itu ternyata enak ya. Nah, itulah kemudian akhirnya dangdut sekarang ini diterima sangat luas oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai atas, dari kalangan usia muda sampai dengan dewasa, laki-laki maupun perempuan, kota maupun desa. Dan yang lebih penting lagi, sekarang itu dangdut menjadi alternatif tayangan orang yang tidak suka nonton serial yang terus-menerus harus konsentrasi. Oleh karena itu kalau kita lihat berdasar data Nielsen, profil pemirsa, dangdut, penonton dangdut itu lebih upper daripada sinetron. Jadi kita kalau lihat itu segmentasinya betul-betul lebih, dangdut itu bisa dapat upper 1, dapat upper 2, dapat middle, sampai dapat lower. Kalau sinetron itu biasanya cuma middle sampai lower. Itu kerennya dangdut gitu. Dari situ Dangdut Akademi 1 sukses, 2 sukses. Saya berpikir lagi, nggak mungkin dangdut itu hanya berhenti sampai di situ gitu. Karena kalau itu nanti selesai. Kemudian kita punya ide, saya bilang waktu itu kita bikin Asia. Wah, semuanya bingung lah, intinya bingung gimana caranya nyari talent-talentnya gitu. Saya bilang kita pakai partner kita, misalnya label yang ada di sini, pasti dia punya dong partner di negara lain. Melalui itu ternyata juga nggak semudah itu, tapi akhirnya kita menemukan orang-orang, kenalan-kenalan di berbagai negara itu untuk kemudian membantu kita memperkenalkan dengan musisi-musisi di negara itu dan kemudian juga melakukan audisi-audisi di negara tersebut. Dan ternyata animonya luar biasa. Kita buat Dangdut Akademi Asia, sekarang malah udah season 4 ya, udah 4 tahun juga dan performanya sangat luar biasa, diterima di berbagai negara itu juga sangat bagus, bahkan dari tahun ke tahun negaranya bertambah. Kalau waktu awal-awal itu tanpa Thailand, habis itu tambah Thailand, tahun berikutnya Timor Leste nggak ikut, habis itu kita tambah Timor Leste. Jadi sekarang ada 6 negara yang ikut. Mudah-mudahan sih tahun berikutnya bisa misalnya Filipina ikut dan negara lain ikut. Itu yang membuat kemudian lagu-lagu dangdut itu bisa diterima bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh Asia. Bahkan kalau sekarang di Timor Leste itu dangdut menjadi musik yang sangat keren. Kita audisi dangdut di Timor Leste yang ikut ribuan, audisinya di mall yang nonton juga ribuan dan menjadi hiburan massa di Timor Leste. Sesudah Dangdut Akademi Asia kita berpikir lagi, aduh gimana nih ya supaya dangdut ini khususnya yang di Indonesia itu nggak hanya orang-orang dari pulau-pulau tertentu aja yang ikutan. Dan satu lagi adalah Indonesia ini butuh pemersatu sesungguhnya gitu. Nah makanya kita kemudian tahun lalu merumuskan yaitu Liga Dangdut Indonesia. Liga Dangdut Indonesia itu bukan hanya kalau dulu audisi ya udah misalnya Bandung, orang Bandung Jawa paling banyak komposisinya. Terus kemudian kita audisi hanya di 5 kota besar misalnya. Nah tapi sekarang melalui Liga Dangdut Indonesia, kemudian kita buat supaya seluruh provinsi ada wakilnya. Kita buat sistem seperti bola. Sesungguhnya ide saya adalah dari bola, yaitu dari Liga 1. Saya melihat wah ini Liga 1 ini kan dari semua provinsi. Kemudian kita bikin sistem sedemikian rupa sehingga masing-masing provinsi itu akan bisa terwakili. Dan dengan terwakili tersebut kita mengharapkan ini akan menjadi kebanggaan masing-masing provinsi. Ternyata gayung bersambut, masing-masing provinsi, masing-masing gubernurnya menyambut dengan baik dan ini bahkan dijadikan duta untuk provinsi itu untuk mengembangkan atau untuk mempromosikan daerahnya, untuk mempromosikan wisatanya, kulinernya, keseniannya, budayanya. Ya akhirnya menjadi sukses, bahkan tiap kali kita melakukan nonton bareng misalnya waktu Liga Dangdut itu top 10 kita melakukan nonton bareng, ternyata nonton barengnya di alun-alun atau di rumah bupati atau rumah gubernur dan ternyata yang nonton luar biasa di situ. Padahal cuma nonton dari TV ya, dari
live di Indosiar, kemudian kita tayangin dan nonton bareng, dan mereka kemudian kita angkat ke nasional, dan ternyata itu animonya luar biasa. Mereka masing-masing provinsi atau masing-masing daerah itu merasa bahwa ini acara yang bisa promosiin daerah mereka. Coba misalnya pemenang selfie, kita nggak tahu Sopeng itu di mana kalau tidak ada Liga Dangdut gitu. Nah, jadi tujuan Liga Dangdut itu waktu itu bukan hanya ajang pencarian bakat dangdut dari masing-masing provinsi, tapi juga bagaimana supaya dangdut ini menyatukan seluruh Indonesia. Jadi semua orang akan tahu masing-masing provinsi itu kekuatannya apa, terus kelebihannya apa. Dengan demikian maka orang Indonesia, khususnya anak-anak muda itu akan bangga terhadap Indonesia. Ternyata Indonesia kaya sekali dan sangat mempunyai talent yang luar biasa dan mempunyai kekayaan nasional, mempunyai objek-objek pariwisata yang sangat keren, makanan kuliner yang sangat keren, budaya yang sangat keren, dan itu akan membanggakan Indonesia. Harapan kita seperti itu, dan menurut saya dengan sekarang ini menginjak pada audisi Liga Dangdut kedua, ternyata animonya luar biasa. Kemarin dari sekitar 20 provinsi aja naiknya sudah sekitar naik 20% yang ikut. Nah, tapi nggak hanya itu, di tahun ini kita perluas lagi, yaitu bekerja sama dengan Kapan Lagi kita melakukan kapanlagi.com, kita melakukan audisi online. Tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang nggak mau antri, atau orang-orang yang dari pulau-pulau terpencil yang mungkin kalau mau ke provinsi itu harus naik kapal 5 jam dan sebagainya, dia bisa, nggak usah perlu ke sana, ikutan melalui audisi online. Nanti kita seleksi, dari situ kita panggil, dan kalau ada yang bagus, tidak ada menutup kemungkinan itu akan bisa masuk ke dalam wakil dari provinsi. Nah, jadi ini adalah perluasan kita menggunakan apa? Yaitu menggunakan digital media yang sekarang saat ini sedang berkembang. Artinya dangdut itu terus berinovasi, terus kita lakukan perubahan-perubahan supaya apa? Supaya dangdut itu meluas dan dangdut bisa menjadi musik yang sangat membanggakan Indonesia. Bahkan kita pengennya suatu hari nanti dangdut itu akan menjadi seperti K-pop yang seperti K-pop, yaitu yang mendunia dan disukai oleh seluruh masyarakat di dunia. Jadi kayak K-pop yang kemudian membanggakan Indonesia. Kalau udah bangga terhadap Indonesia, maka segala potensi yang ada di Indonesia ini bisa berkembang dengan sangat baik, dan itu melalui dangdut. Tapi satu lagi, dangdut itu sekarang juga digemari oleh kalangan muda. Kenapa? Karena ternyata bakat-bakat pedangdut saat ini itu banyak sekali anak-anak muda, umurnya itu sekarang itu kayak misalnya 15, 16 sampai 17. Nah, itu diawali dengan Lesti, kemudian ada Putri, ada Aulia, Selvi, Rara, itu menjadikan, juga Rizky Ridho, itu menjadikan dangdut sangat digemari oleh seluruh kalangan anak muda Indonesia. Apalagi kemudian kita membuat program-program spin-off dari dangdut itu dengan drama musikal yang quote unquote cie-cie, atau yang yang sangat kekinian dan sangat anak muda. Itu menjadikan dangdut juga digemari oleh anak muda di Indonesia. Jadi anak muda di Indonesia udah nggak malu-malu lagi nonton dangdut gitu, atau menyanyi lagu dangdut. Apalagi sekarang lagu-lagu dangdutnya juga sudah mix dengan R&B dan sebagainya, atau dengan Latin, pop, menjadikan itu dangdut menjadi semakin luas.